Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karim.
وبركاته إن تلقاه القسط في أجامها تجري ولن يذيق سبل الله جاهده إذ الكريم تجلى باسم منتكب وكلهم من رسول الله ملتمس ضربا من البحر أو الشم ناديا لعل رحمة الله لا يقسمها تأتي على حسب النسيان في الكسل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله عليه وأزواجه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ربي أرواحنا الأمين عبد الرحمن الرحمن السلام له شيخنا ربي أرواحنا الأمين عليم العالم عبد الرحمن السلام له شيخنا ربي أرواحنا إلهي الدين الخير وأنصارهم وفرائهم وذوي القلوب عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإلههم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
Bacaannya sampai waman angkanahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman angkanahu aisahul alaihi bila masyaqqatin la tahtamilu adatan usyahadatuha ayil ka'bati ka'an kana fil masjidil harami aw kharijahu wala ila aw akhrahu biha adadut tawaturi aw mana mihrabahu ala musyahadatiha lam yuqallid ay lam yaqud biqawli ghairihi fiha walau an ilmin ma lam yablughu adadat tawaturi wa innama jaza al-akhdhu biqawli ghairi fil miyahi wa nahwiha wa akhdhi as-sahabati biqawli al-mukhbiri anhu sallallahu alaihi wasallam ma'a imkanil yaqini bis-sama'i minhu bi anna al-madara fil qiblati likawniha amran hissiyan 'ala al-yaqini walidha la yaktafi bikawni syahrawani minha li'annahu minha zannan la yaqinan bikhilafil ahkami wa nahwiha fa'ulima annaman bil masjidi fi zulmatin aw a'ma la ya'tamidu illa al-massa aw khabara adadit tawaturi na'am illa yumkinhu lamsuha illa bimasyaqqatin linahwi kat'ati sufufi aw izdihami akhada bi khabari man yushahiduha wa yakfihi lamsu ba'dil musallina qala ba'duhum walau kana fi baitihi wa la yumkinuhu musyahadatuha illa bisuhudi satahi fala yalzamuhu intaha. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Ma'alif rahimahullah wa ala nafa'alihi wa barakati ulumih wa bikum bin daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amkanahu aisahul alaihi bila masyaqqatin la tahtamilu adatan musyahadatuha ayil ka'bati. Orang yang mudah atasnya tanpa ada masyaqqat, tanpa ada kesulitan yang ditanggung secara kebiasaan, apa yang mudah baginya
musyahadatuha ayil Ka'bah, langsung melihat menyaksikan Ka'bah. Yang kemarin ya Bu ya, ibu kalau sembahyangnya langsung di depan Ka'bah, maka wajib secara yakin ibu itu menghadapkan Ka'bahnya. Tapi kalau ibu ada di Jakarta misalnya, maka bukan yakin, tetapi zon dugaan ibu dengan kemarin ya Bu ya, ibu buka aplikasi Al-Qiblat, kemudian ibu lihat di rumah ibu dengan di masjid itu arah kiblatnya berbeda Bu. Gak disamain ya Bu ya. Di rumah ibu arah kiblatnya dengan di masjid dengan di mushola itu berbeda. Lihat di Al-Makmur Bu nih, kan sono foto. Lurus kan Bu? Lurus sampai belok di Al-Makmur. Lurus. Di rumah ibu belum tentu lurus. Di rumah ibu arah kiblatnya belum tentu lurus. Jadi masjid mushola yang dekat rumah ibu itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan arah kiblat. Ngerti ya Bu ya? Ibu buka handphone, ada aplikasi arah kiblat, ibu download, kemudian ibu langsung kalau sudah download, ibu berguna itu manfaatin. Di rumah ibu taruh handphone ibu di ubin, tempatnya Natal, tidak turunan, tidak tanjakan, kemudian hadapkan ke arah barat. Ibu cari langsung klik arah kiblatnya. Pasti antara arah kiblat di masjid mushola dengan di rumah ibu itu sangat berbeda. Ibu ya, ngerti ya Bu ya? Jadi patokan arah kiblat yang di rumah ibu itu belum tentu sama dengan arah kiblat yang ada di masjid atau di mushola. Makanya ibu saya bilangin kemarin-kemarin tuh, ibu download aplikasi handphone kiblat, arah kiblat kompas yang ada arah kiblatnya, kemudian ibu cocokin, ibu lihat, ibu pasang di ubin rumah ibu yang tidak naik, yang tidak turun, kemudian ibu langsung pencet aplikasi tersebut arah kiblatnya. Pasti berbeda antara arah kiblat di rumah ibu dengan di masjid. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau jauh zon dugaan ibu tadi, dugaan itu harus dengan ilmu, nggak bisa dugaan hanya ikut-ikutan doang. Tadi dengan ilmu bagaimana? Tadi ibu menggunakan aplikasi arah kiblat, kompas yang ada arah kiblatnya. Jelas ya Bu ya? Nah ibu sampai rumah praktekin foto. Ibu lihat di kompas yang memang ada arah kiblatnya. Ibu pastiin rumah ibu ini arah kiblatnya menghadap kemana. Ingat ya Bu ya, kiblat yang ada di masjid mushola itu tidak menjadi patokan sebagai arah kiblat yang untuk sholat di rumah ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau dekat dengan Ka'bah Baitullah, menghadap ke arah kiblatnya tadi harus apa Bu? Harus yakin. Ibu yakin melihat Ka'bah Baitullah. Itulah kalau seandainya ibu di hadapan Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan sampai semuanya dia doa Bu biar banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Niatin di hati ibu yang belum sampai, niatin di hati ibu pengen sampai memandang Ka'bah Baitullah, pengen ke Masjid An-Nabawi. Niatin di antara jarak yang ulama ajarin untuk bisa mencapai ke sana. Nggak mesti orang yang berduit Bu, nggak mesti orang yang berduit yang sampai ke Ka'bah Baitullah. Berapa banyak orang yang berduit tapi nggak sampai kemana Bu? Ka'bah Baitullah. Saya punya guru Sayyidil Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Sayyidil Walid Al-Habib Ali berkatakan, kenapa sampai ada orang-orang yang berduit namun udah sampai ke Eropa, udah sampai ke Jepang, udah sampai ke berbagai macam negara, tapi nggak sampai untuk ziarah ke mana?
Ka'bah Baitullah. Kata Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, saya punya guru, beliau katakan bukan dia yang tidak mau ke Ka'bah Baitullah, tapi Ka'bah Baitullah yang tidak melihat mukanya dia. Oh, serem kayak gitu. Nah, ibu niatin ya bu ya, mudah-mudahan sampai semuanya bu ya, niatin. Kemudian tadi di antara caranya adalah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bu ya. Jadi kalau ibu dekat dengan Ka'bah Baitullah, menghadap ke arah kiblat itu hukumnya wajib secara yakin. Tapi kalau ibu ada di Jakarta, ada di Bukit Duri, menghadap ke arah kiblat bukan yakin, tetapi tadi apa bu? Zon, dugaan ibu. Zon tetap harus dengan ilmu. Tadi ilmu minimal. Ibu wajib harus di rumah ibu download kompas salah kiblat. Ibu perhatiin, ibu hadapin ke arah barat, kemudian taruh di tempat yang tidak ada turunannya, tanjakannya, tempatnya datar. Ibu letakin, ibu klik di situ. Pasti arah kiblat yang di musola masjid itu tidak sama dengan arah kiblat yang di rumah ibu. Semuanya. Contohnya bagaimana orang yang bisa mungkin mudah untuk langsung menghadap ke arah Ka'bah Baitullah, ka'an kana fil masjidil harami aw kharijahu. Contohnya ada orang yang ada di dalam al-Masjidil Haram. Ibu nanti kalau Allah tentukan bisa berangkat haji atau umrah, ibu sembahyang 5 waktu jangan di hotel, ya bu ya. Jangan di hotel, sayang. Sampai orang demikian tuh sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di Jakarta memang sering hadir majlis ilmu, sering hadir di masjid sembahyang berjamaah, nanti sampai di sono, sampai di Ka'bah Baitullah atau Masjid Nabawi, itu seringnya orang tersebut pengen tetap berjamaah, terutama di Al-Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi kalau di Jakarta emang kebiasaannya santai, gak ibadah, gak baca Quran, sampai ke sono, tapi sembahyangnya bukan di mana bu? Bukan di Al-Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, sembahyangnya cuma di hotel doang. Nah ibu yang nanti barangkali insyaallah niatin kalau sampai sana tadi, sampai di Masjidil Haram, sembahyang 5 waktu usahakan ada terus di sana. Ibu contohnya ada orang yang berada di dalam Al-Masjidil Haram au kharijahu atau di luarnya, wala haila, dan tidak ada penghalang baginya. Kalau Masjidil Haram penuh dengan manusia, biasanya kita sembahyang di luar foto. Itu Al-Masjidil Haram, padahal sudah luasnya luar biasa. Kok bisa penuh? Campur manusia, jin dengan malaikat. Ibu ingat, kalau sudah berangkat haji umrah, jaga mulut, jaga hati, jangan maksiat mulut, jangan maksiat perbuatan, jangan maksiat hati. Saya punya teman bu, sudah berkali-kali umrah haji, sampai di Mekah, apa yang dia katakan? Aneh si apal jalan-jalan di kota Mekah, sampai di sono nginjekin kaki di Mekah, baru sebentar udah ngomong sesumbar. Aneh si apal jalan-jalan yang ada di mana bu? Kota Mekah. Pas dia ngomong langsung gelap semuanya, nggak kelihatan sama sekali. Sampai dia nyasar berkali-kali, dia nggak sampai ke hotel, padahal hotel di depan mukanya. Tolong, ada bilangnya
Di bidang apa ini? Ustaz, kok aneh nggak lihat hotel sih? Tadi ada ingat kemudian punya omongannya tuh begitu. Omongannya kurang bagus. Aneh bilang ente istighfar, ucapin istighfar, ucapin selawat, dibaca istighfar, dibaca selawat, baru kebuka lagi. Tuh, disuruh nggak boleh apa tuh? Nggak boleh maksiat lisan kita, nggak boleh maksiat hati kita, nggak boleh maksiat perbuatan kita, jaga semuanya. Ya, di sono campur, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan malaikat. Ibu mulutnya jangan iseng. Kalau ada orang yang tinggi besar mau badannya, ibu diam aja. Jangan bilang bau banget. Teman saya yang begitu tuh, nggak lama ketek aja dibawa orang. Padahal ini orang saya tahu lagi berangkat di kampung ketek. Pas sejak dia ngomong, ada orang hitam perempuan tinggi besar, badannya emang kurang bagus, kurang enak, dia punya aromanya, baunya luar biasa. Dia berucap, dia ngomong bau banget perempuan. Sejak itu badannya bau, sampai pulang ke Jakarta badannya masih bau. Tuh, ibu makanya hati-hati. Di sono campur, ada campur manusia, ada campur jin dengan bangsa apa tadi? Bangsa malaikat. Kalau bisa yang ngaji umrah, siapin duit real, ya bu ya, 1 real, 2 real, 5 real. Buat apa tuh? Buat tukang minta-minta yang di Solo. Ingat tuh, ya bu ya. Jadi sembahyang itu di Solo itu di Masjidil Haram, bisa di dalam atau ibu bisa di luar, tetapi tidak ada penghalang sama sekali. Kelihatan Ka'bahnya ibu sembahyang di luar deh, tidak di area apa bu? Tidak di area Masjidil Haram, di luar, tetapi kelihatan Ka'bah Baitullahnya. Nah, sama seperti itu. Aw akhbarahu biha adadut tawaturi, atau ada orang yang mengabarkan jumlahnya tawatur lebih dari 5 orang. Aw bada mihrabahu ala musyahadatiha, atau dibangun mihrabnya untuk menyaksikan langsung ke Ka'bah Baitullah. Bagaimana orang yang demikian keadaannya? Orang yang bisa langsung melihat Ka'bah Baitullah, dia ada di dalam Masjidil Haram atau di luarnya, tidak ada penghalang sama sekali, maka bagaimana keadaan dia pada waktu menghadap Ka'bah Baitullah? Lam yuqallib ay lam ya'khud biqawli ghairihi fiha walau al-ilmin. Tidak boleh dia mengikuti ucapan orang lain. Ibu sembahyang di Al-Masjidil Haram, ibu melihat Ka'bah Baitullah, ibu jangan dengerin ucapan orang lain. Karena teman ibu itu Ka'bah kesana dikit, ibu melihat di depan muka ibu itu Ka'bah Baitullah, ibu jangan apa? Jangan ikutin ucapan dia. Kenapa demikian? Karena ibu sembahyang langsung melihat apa bu? Ka'bah Baitullah. Belajar bu ya. Jadi kalau ibu sembahyang di sana, amin bu ya, mudah-mudahan ya bu ya. Tadi bu banyakkan selawat ya bu ya, banyakkan selawat minimal Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga ibu kalau yang udah berangkat nanti di sono, di tangan pegang tasbih aja udah. Ibu bacanya istighfar, selawat, istighfar, selawat. Sekalipun tawaf, sekalipun sa'i, udah ibu bacanya istighfar, selawat aja udah. Karena kalau baca doa-doa yang sunnah di buku panduan haji umroh susah bu. Di sana orang bukan ratusan, di sana orang bukan ribuan, di sana orang jutaan bu, dari semua negara.
bukan Indonesia doang, semua negara. Jadi ibu paling mudah saya pesan kalau berangkat haji umroh, yang ibu baca dua aja. Pertama tadi apa bu? Istighfar. Yang kedua salawat. Ayakin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita bosan istighfar, salawat ganti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus mau ibu lagi tawaf, mau lagi sa'i, dimanapun keadaan ibu, dimanapun ibu berada, banyakin dua kalimat tadi, banyakin istighfar, banyakin salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya bu ya. Jadi kalau ibu sembahyangnya di Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, melihat langsung ke Ka'bah, atau ibu sembahyang di luar areanya, tapi ibu masih bisa apa tadi? Melihat kepada Ka'bah Baitullah, ibu nggak boleh ikuti ucapan orang lain. Contoh tadi, teman ibu bilang, itu arah kiblat miring sedikit ke kanan. Ibu ngelihatnya lurus. Ibu nggak boleh apa bu? Nggak boleh ikuti ucapan teman ibu. Kenapa demikian? Karena ibu langsung melihat kepada bu Ka'bah itu. Jelas ya bu ya. Sekalipun orang itu ada ilmunya, ini yang bilang guru agama misalnya, tapi ibu supaya melihat langsung Ka'bah Baitullah di depan ibu. Ini kata guru agamanya, pembimbingnya, ibu jangan lurus, belok dikit ke kanan, ibu nggak boleh ikuti ucapan dia. Kenapa demikian? Karena ibu sudah langsung melihat kepada bu Ka'bah Baitullah. Jelas ya bu ya. Di sono nanti ada orang teman saya perempuan diajakin dari hotel untuk sembahyang di Masjidil Haram. Awalnya nggak mau, kepaksa jadi mau, jadi nggak niat dengan sembahyang di sana. Ini perempuan teman saya haji, tidak ada niat untuk apa bu? Sembahyang di Masjidil Haram. Sampai baru masuk di Masjidil Haram, badannya lepas, nggak ada apa bu, nggak ada tenaga. Sampai masuk depan pintunya badannya lepas, dipakai kursi roda. Padahal umurnya masih muda, pakai kursi roda bawa. Pas pengen sembahyang berjamaah, kena tai burung banyak, setembrokan burung, kena tai burung, kena bukannya. Tuh, makanya ibu jangan ada niat yang macam-macam di sono. Udah, ibu dari Jakarta, dari rumah, ibu niatin, ya Allah saya ke sono pengen ibadah. Jadi ibu belanjanya jangan jadi apa bu? Jangan jadi kebutuhan utama. Kalau ada waktu sembari jalan belanja apa-apa, tapi jangan diniatin belanja bu. Dan akhirnya ibu di sono belanja doang. Ibu di sono bukan pergi haji umrah, tapi apa bu? Belanja doang. Sampai di Jakarta pamer belanjaan, beli emas, beli komis, beli tas. Yang laki yang perempuan sama kayak begitu. Saya lihatin seperti itu. Kalau dari Jakarta niatnya pengen belanja di sana, nanti Allah tentukan dia bakal belanja di sana. Tapi ibadahnya kurang demikian. Makanya ibu yang pengen haji umroh, maka ibu niatin dari Jakarta, saya pengen ibadah di sana. Ibadahnya pengen nyaman, ibadahnya pengen aman. Jelas ibu ya. Jadi ibu kalau sembahyang langsung melihat Ka'bah Baitullah, ibu nggak boleh mengikuti pendapat dari orang lain pada waktu menentukan arah kiblat memandang kepada Ka'bah Baitullah. Malam yablughu adadat tawaturi, selama tidak mencapai bilangan at-tawatur, bilangan yang lebih dari 5 orang. Kecuali teman ibu 5-5-nya bilang, ibu sembahyang di dalam nenek, ibu sembahyang di Al-Masjidil Haram,
Teman ibu yang jumlahnya 5 orang bilang, Bu maaf, arah Ka'bah Baitullah sono, bukan kemari. Nah, mungkin saja sebab dosa ibu waktu di Jakarta, yang pada akhirnya pada waktu ibu memandang ke Ka'bah, mata ibu nggak pas untuk kemana Bu? Ke arah Ka'bah Baitullah. Kalau jumlahnya sudah 5 orang, terima ucapannya, ya udah baik deh, gitu. Jadi kalau cuma 1 orang, 2 orang, ibu jangan dengerin. Tapi kalau udah 5 orang bilang, Bu maaf, arah kiblat ke kanan dikit, itu Ka'bahnya Bu tuh, maka ibu terima ucapannya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau ibu sembahyang dalam Masjidil Haram, maka ibu wajib menghadap ke arah Ka'bah Baitullah secara yakin. Wa inna ma jazal akhlu biqaulil ghairi fil miyahi wa nahwiha. Dan sesungguhnya boleh mengambil pendapat dari orang lain pada masalah air dan masalah lainnya. Kalau masalah air boleh ibu pakai pendapat orang lain. Misalnya ibu bertamu di rumah teman ibu, kemudian teman ibu bilang, nanti pas cebok jangan pakai air yang di ember. Kenapa kok nggak boleh? Ini airnya udah mustamal, ya Bu ya. Kan cebok nggak boleh pakai air apa Bu? Mustamal. Yang punya rumah bilangin, ini air yang di ember semuanya mustamal. Kenapa demikian? Karena biasanya orang rumah semua wudu menggunakan keran, kemudian air tetesan wudunya jatuh di mana Bu? Di ember itu, airnya mustamal. Nanti kalau ibu pengen cebok, kalau bisa pakai air keran langsung buka. Nah, yang seperti ini ibu wajib menerimanya. Jelas ya Bu ya? Pada masalah air, pada masalah yang lainnya selain arah kiblat, ibu wajib untuk menerimanya. Contoh lagi, pada masalah sembahyang, pas ibu kelar sembahyang, teman ibu di belakang bilangin, tadi lagi sujud itu kena ketarik, satu kelingking kamu kelihatan. Ibu lagi sembahyang, udah kelar sembahyang, udah salam, teman ibu yang di belakang bilangin, maaf Kak, tadi kelingking kakak kelihatan, satu doang kelihatan, kelingking kaki yang sebelah kanan. Kan perempuan sembahyang semuanya harus diapain Bu? Tutupin, nggak boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan hanya wajah dan apa Bu? Dan kedua telapak tangan. Nah, teman ibu bilangin, yang ngelihat dari belakang, keadaan yang demikian ibu wajib terima dia punya ucapannya. Berarti sembahyang ibu wajib diapain Bu tuh? Diulang lagi. Kenapa demikian? Tadi sembahyang ibu sudah dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi lain pada masalah arah kiblat. Kalau masalah arah kiblat, selama bilangannya tidak mencapai ada dan tawatur, tidak mencapai 5 orang atau lebih, ibu tidak boleh mengambil atau menggunakan pendapatnya. Tapi kalau sudah mencapai 5 orang atau lebih, maka wajib ibu untuk mengambil atau ibu pegang pendapat orang-orang tersebut. Jelas ya? Jadi ibu kalau menghadap ke arah kiblat, sembahyangnya ada di Ka'bah Baitullah dalam Masjidil Haram, tadi ibu wajib secara yakin untuk menghadap ke arah kiblat. Wa akhlis sahabati biqaulil mukhbiri anhu sallallahu alaihi wasallam ma'a imkanil yaqini bis sama'i minhu. Dan para sahabat itu mengambil ucapan dari sahabat yang lain yang langsung dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat begitu, sahabat kayak gitu Bu. Ada yang nggak sempat ngaji gara-gara berladang, gara-gara kerja, gara-gara
Akhirnya sahabat yang nggak sempat ngaji kepada Rasulullah SAW nanya perihal tentang agama yang tadi Nabi sampaikan, tapi kepada sahabat yang mana Bu? Yang lainnya. Inilah dalil dari para ulama yang mengatakan bahwa kita diperbolehkan memegang pendapat dari orang lain. Ma'ikadil yakini bisama'i minhu, disertai dengan kemungkinan keyakinan dengan mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Li'annal madara fil qiblati likauniha amran hissiyan 'ala al-yaqin, karena yang menjadi pokok utama pada masalah kiblat bahwasanya dia adalah perkara yang jelas, yang real atas keyakinan. Jadi ibu kalau sembahyangnya di Al-Masjidil Haram, ibu wajib secara yakin untuk menghadap ke arah kiblat. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'afna li'annaka ta'afna wa annana asrafna wa 'ala ashrafna fatub 'alaina tawbatan wa